Sebuah toko souvenir menjual cermin dengan beragam bentuk dan ukuran. Salah satunya adalah cermin berbentuk segitiga sama sisi yang mempunyai 3 ukuran yang berbeda, yaitu bersisi 7,5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Apabila cermin tersebut dipandang sebagai bangun datar segitiga sama sisi dengan 3 ukuran sisi yang berbeda, apakah ketiga segitiga sama sisi tersebut sebangun? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menentukan kesebangunan 2 segitiga sama sisi dengan 3 ukuran yang berbeda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas kesebangunan 2 bangun datar. 2 bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi 2 syarat berikut. Semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang sebangun dapat dinotasikan sebagai berikut. Sisi-sisi dan sudut-sudut pada 2 bangun datar akan berkorespondensi atau bersesuaian apabila kedua bangun tersebut juga berkorespondensi satu-satu. Syarat supaya 2 bangun datar berkorespondensi satu-satu adalah jumlah titik sudut pada kedua bangun datar tersebut harus sama. Segitiga merupakan salah satu bentuk bangun datar, sehingga kesebangunan 2 segitiga dapat dibuktikan dengan menggunakan kedua syarat kesebangunan tersebut. Namun, segitiga merupakan bangun datar yang unik karena kita dapat menentukan kesebangunannya dengan alternatif lain. Alternatif tersebut lebih mudah dilakukan karena tanpa harus menentukan besar perbandingan semua sisi dan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian. Alternatif tersebut adalah dengan menggunakan konjektur. Ada 3 konjektur yang dapat digunakan dalam menentukan kesebangunan segitiga. Namun, yang akan kita pelajari kali ini adalah konjektur kesebangunan sudut-sudut-sudut. Perhatikan 2 segitiga berikut. Pada gambar tersebut, terdapat 2 segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Menurut konjektur, kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut apabila besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R, segitiga ABC dan segitiga PQR dinyatakan sebangun. Dengan demikian, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika setiap sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian pada kedua segitiga mempunyai besar yang sama, berdasarkan konjektur kesebangunan sudut-sudut-sudut, kedua segitiga tersebut sebangun. Berdasarkan konjektur kesebangunan sudut-sudut-sudut, kita hanya perlu mengecek bahwa setiap sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian pada kedua segitiga mempunyai besar yang sama sebagai syarat kedua dari kesebangunan bangun datar di awal. Dengan demikian, kita tidak perlu mengecek syarat pertamanya. Bagaimanakah kita dapat menggunakan konjektur sudut-sudut-sudut untuk membuktikan bahwa 2 segitiga sebangun? Kita akan mengecek kebenarannya dengan pembuktian sebagai berikut. Pembuktian konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut. Diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR dengan besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Untuk membantu kalian dalam memahami alur pembuktian, gambarkan kembali segitiga ABC dan PQR dengan penambahan garis lurus DE pada segitiga ABC seperti berikut. Pada gambar tersebut, kita buat titik D yang berada pada garis AB dengan kondisi panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PQ, dan sudut D sama besar dengan sudut B. Panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PQ yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sudut D sama besar dengan sudut B yang dapat kita tuliskan sebagai berikut.
Karena diketahui bahwa besar sudut B sama dengan besar sudut Q, persamaan star dapat kita nyatakan kembali sebagai berikut. Besar sudut D sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Diketahui bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut P, sedangkan dari persamaan 1 dan persamaan 2, dinyatakan bahwa AD sama dengan PQ, dan besar sudut D sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Dengan demikian, berdasarkan konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, segitiga ADE kongruen dengan segitiga PQR yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Karena segitiga ADE kongruen dengan segitiga PQR, berdasarkan definisi kekongruenan segitiga, panjang sisi AE sama dengan panjang sisi PR, hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kita perhatikan kembali gambar tersebut. Dapat dilihat bahwa garis DE sejajar dengan garis BC. Berdasarkan teorema yang berbunyi, jika garis sejajar dengan sisi segitiga, rasio ukuran ruas garis yang bersesuaian dari sisi yang lain akan sama. Diperoleh rasio sebagai berikut. AB banding AD sama dengan AC banding AE. Ekuivalen dengan kita tuliskan AB per AD sama dengan AC per AE. Untuk selanjutnya, rasio kita tuliskan dalam bentuk pembagian seperti ini. Kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 4 ke persamaan 5, sehingga diperoleh persamaan berikut. Dari persamaan 1, substitusikan AD dengan PQ, kemudian dari persamaan 4, substitusikan AE dengan PR, sehingga diperoleh AB per PQ sama dengan AC per PR. Pada segitiga ABC dan segitiga PQR, rasio AB per PQ sama dengan AC per PR, sehingga dengan sifat transitif akan diperoleh persamaan sebagai berikut. AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per QR. Dengan demikian, pada gambar tersebut diperoleh bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut P. Besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Besar sudut C sama dengan besar sudut R. Dan AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per QR. Artinya, pada gambar tersebut, segitiga ABC dan segitiga PQR mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi, segitiga ABC dan segitiga PQR memenuhi syarat kesebangunan bangun datar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, terbukti bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun karena besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Hal ini berarti konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut terbukti benar. Setelah memahami cara menentukan kesebangunan dua segitiga dengan menggunakan konjektur kesebangunan sudut-sudut-sudut, kita kembali pada permasalahan di awal. Diketahui bahwa terdapat cermin berbentuk segitiga sama sisi yang mempunyai 3 ukuran berbeda, yaitu bersisi 7,5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Ketiga cermin segitiga tersebut dipandang sebagai bangun datar segitiga sama sisi dengan 3 ukuran sisi yang berbeda. Ketiga segitiga tersebut dapat kita gambarkan seperti berikut. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi yang mewakili cermin yang berbentuk segitiga sama sisi dengan setiap sisinya memiliki panjang 7,5 cm. Segitiga DEF adalah segitiga sama sisi yang mewakili cermin yang berbentuk segitiga sama sisi dengan setiap sisinya memiliki panjang 10 cm. Dan segitiga KLM adalah segitiga sama sisi yang mewakili cermin yang berbentuk segitiga sama sisi dengan setiap sisinya memiliki panjang 15 cm.
Masih ingatkah kalian bahwa besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat? Hal ini diperoleh dari 180 derajat dibagi 3, dengan 180 derajat adalah jumlah keseluruhan besar sudut pada segitiga. Ketiga segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, sehingga besar setiap sudut pada ketiga segitiga tersebut adalah 60 derajat. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut, akan diperoleh sebagai berikut. Besar sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F, sehingga segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Besar sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, dan sudut C sama dengan sudut M, sehingga segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun. Besar sudut D sama dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F sama dengan sudut M, sehingga segitiga DEF dan segitiga KLM sebangun. Karena segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun, segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun, dan segitiga DEF dan segitiga KLM sebangun, ketiga segitiga tersebut dinyatakan sebangun. Jadi, ketiga bentuk cermin pada permasalahan di awal adalah sebangun. Setelah kita menentukan kesebangunan dua segitiga dengan menggunakan konjektur kesebangunan sudut-sudut-sudut, kita akan melakukan penghitungan dengan menggunakan sifat kesebangunan tersebut seperti berikut. Contoh soal, diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR yang sebangun seperti berikut. Tentukan panjang sisi PQ dan sisi PR. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Berdasarkan konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut, segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Karena segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun, semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Dengan demikian, rasio sisi-sisinya adalah sebagai berikut. AB per PQ sama dengan BC per QR, sama dengan AC per PR. Pada soal diketahui bahwa AB sama dengan 12, BC sama dengan 15, AC sama dengan 24, dan QR sama dengan 35 dalam satuan panjang. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke rasio pada persamaan star sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. 12 per PQ sama dengan 15 per 35 sama dengan 24 per PR. Kita akan menentukan panjang PQ dan PR dengan menggunakan rasio pada persamaan double star di awal. Panjang sisi PQ. Untuk menentukan PQ, gunakan rasio 12 per PQ sama dengan 15 per 35. Diperoleh PQ sama dengan 12 dikali 35 per 15. 35 per 15 dapat kita sederhanakan menjadi 7 per 3 dengan membagi 5 pada pembilang dan penyebutnya. 12 dibagi 3 sama dengan 4, diperoleh PQ sama dengan 28. Jadi, panjang sisi PQ adalah 28 dalam satuan panjang. Panjang sisi PR. Untuk menentukan PR, kita gunakan rasio 15 per 35 sama dengan 24 per PR. Diperoleh PR sama dengan 24 dikali 35 per 15. 35 per 15 dapat kita sederhanakan menjadi 7 per 3 dengan membagi 5 pada pembilang dan penyebutnya. 24 dibagi 3 sama dengan 8, diperoleh PR sama dengan 56. Jadi, panjang sisi PR adalah 56 dalam satuan panjang. Dengan demikian, diperoleh panjang sisi PQ adalah 28 dalam satuan panjang,
dan panjang sisi PR adalah 56 dalam satuan panjang. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dua bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat berikut. Semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang sebangun dapat kita notasikan sebagai berikut. Kedua, menurut konjektur kesebangunan segitiga sudut-sudut-sudut, apabila besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R, segitiga ABC dan segitiga PQR dinyatakan sebangun. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkannya sebagai berikut. Jika setiap sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian pada kedua segitiga mempunyai besar yang sama, berdasarkan konjektur kesebangunan sudut-sudut-sudut, kedua segitiga tersebut dinyatakan sebangun.